Bisakah saya mempercayai Alkitab? R.C. Sproul. Wahyu khusus. Pada tahun 1970-an, seorang penulis bernama Harold Lindsell menerbitkan sebuah buku yang mengguncang dunia Kristen. Judulnya The Battle for the Bible, Pertempuran untuk Alkitab. Dalam buku ini, Lindsell mengangkat sebuah isu besar yang kala itu sedang menjadi perdebatan panas. Apakah Alkitab benar-benar dapat dipercaya? Di tengah gempuran berbagai argumen yang meragukan inspirasi, ketidakbersalahan, dan ketanpasalahan Alkitab, Lindsell berdiri teguh. Ia menyatakan dengan lantang bahwa Alkitab tetap dapat diandalkan. Semangat yang sama inilah yang pada bulan Oktober 1978 mempertemukan lebih dari 250 pemimpin Injili dari berbagai penjuru dunia di Chicago. Pertemuan puncak ini diadakan oleh The International Council on Biblical Inerrancy, Dewan Internasional untuk Ketanpasalahan Alkitab. Tujuannya jelas, menegaskan kembali posisi sejarah gereja Protestan tentang keutuhan Alkitab. Dari pertemuan inilah lahir sebuah dokumen penting yang kini dikenal sebagai Pernyataan Chicago tentang Ketanpasalahan Alkitab. Mengapa semua ini begitu penting? Karena keandalan Alkitab adalah inti dari iman Kristen. Melalui Alkitab, gereja sepanjang sejarah memahami kebenaran-kebenaran terbesar, mulai dari kisah penciptaan oleh Allah dari yang tidak ada, hingga makna hidup, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Bahkan, Alkitab mengarahkan kita pada penggenapan akhir dari seluruh sejarah. Namun, jika Alkitab ternyata tidak dapat dipercaya dalam mengajarkan semua hal itu, maka gereja hanya akan terjebak dalam spekulasi tanpa punya pesan yang berharga untuk dunia. Sejak pertemuan bersejarah itu, pertempuran untuk membela Alkitab belum pernah reda. Justru hari ini, lebih daripada sebelumnya, umat percaya harus memahami apa itu Alkitab dan mengapa kita bisa mempercayainya sepenuh hati. Sebab, sampai kapanpun, orang Kristen akan selalu membutuhkan keyakinan yang teguh bahwa Alkitab bukan sekedar buku kuno, melainkan firman Tuhan yang hidup, yang layak dipercaya tanpa ragu. Hakikat penyataan ilahi. Pada inti terdalamnya, kekristenan adalah agama yang didasarkan pada penyataan, sebuah kebenaran yang diungkapkan langsung oleh Allah, dan penyataan itu memiliki isi yang nyata. Pertanyaan tentang hakikat penyataan ilahi sudah diperdebatkan selama berabad-abad, bahkan hingga abad ke-20 dan ke-21 ini. Para teolog mengajukan berbagai pandangan tentang apa itu penyataan, bagaimana kita menerimanya, dan bagaimana seharusnya kita memahami dan menafsirkannya. Disinilah letak inti pertempuran seputar Alkitab, yaitu apakah Allah dapat dan memang menyatakan dirinya dengan cara yang dapat dipahami manusia. Sepanjang sejarah, gereja dengan tegas menyatakan bahwa Allah benar-benar menyatakan diri, dan ia melakukannya melalui dua cara yang berbeda, penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum adalah penyataan yang sifatnya umum, terbuka dan tersedia bagi semua orang di seluruh dunia. Alkitab sendiri mengatakan bahwa Allah menyatakan diri melalui alam dan hati nurani. Mazmur 19 ayat 1, Roma 2 ayat 15. Melalui penyataan umum, setiap orang dimanapun mereka berada dapat mengetahui sebagian dari siapa Allah itu, bahwa Dia ada, bahwa Dia baik, dan bahwa Dia berkuasa. Roma 1 ayat 19 sampai dengan 20. Namun penyataan khusus berbeda. Ini tidak diberikan kepada semua orang secara langsung, bukan informasi umum, melainkan kebenaran yang jauh lebih spesifik. Penyataan khusus mengungkapkan rencana penebusan Allah, tentang inkarnasi, salib, dan kebangkitan, hal-hal yang tidak mungkin ditemukan hanya dengan mengamati alam atau logika manusia. Allah berbicara. Salah satu konsep penting untuk memahami penyataan yang kita terima dari Allah adalah ini, yaitu bahwa penyataan itu diterima. Kata diterima memiliki makna historis yang sangat dalam. Pada masa-masa awal gereja, konsili-konsili gereja menggunakan istilah Latin recipimus, yang berarti kami menerima, ketika berbicara tentang kanon Alkitab.
Dengan kata ini, mereka ingin menegaskan bahwa gereja tidak sedang menetapkan kitab-kitab tertentu menjadi berotoritas atas dasar kuasa mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mengakui suara Allah di dalam kitab suci, dan dengan kerendahan hati, mereka bersedia tunduk pada firman-Nya. Akhirnya, baik mereka maupun kita hari ini percaya kepada Alkitab karena Alkitab berasal dari Allah sendiri. Sejak penutupan kanon pada abad pertama, firman Allah menjadi satu-satunya sarana di mana Allah berbicara kepada gerejanya. Namun sebelumnya, pada zaman Perjanjian Lama, Allah berbicara kepada umatnya dengan berbagai cara. Kadang ia berbicara langsung kepada seseorang, kadang ia menyatakan dirinya melalui mimpi atau tanda-tanda khusus, seperti yang ia lakukan kepada Gideon. Ada juga saat-saat di mana Allah menyatakan dirinya melalui undian atau casting of lots, melalui penggunaan Urim dan Tumim oleh para imam, bahkan melalui teofani. Kata teofani berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Allah dan phaneros yang berarti penampakan. Jadi, teofani adalah penampakan nyata dari Allah yang tidak kelihatan. Mungkin teofani Perjanjian Lama yang paling terkenal adalah semak yang menyala yang ditemui Musa di padang gurun Midian. Ketika Musa melihat semak yang terbakar namun tidak habis dimakan api, ia mendekat. Lalu Allah berbicara secara langsung dari semak itu berkata, "Akulah aku." Keluaran 3 ayat 14. Semak itu adalah penampakan nyata dari Allah yang tidak kelihatan. Demikian juga, tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel dalam pengambaraan mereka setelah keluar dari Mesir adalah manifestasi nyata dari Allah yang tidak kelihatan. Nabi dan Rasul. Cara utama Allah berkomunikasi dengan bangsa Israel adalah melalui para nabi yang kita sebut sebagai agen penyataan. Para nabi adalah manusia biasa, sama seperti kita. Mereka berbicara dengan bahasa manusia, tetapi karena mereka menerima informasi langsung dari Allah, kata-kata mereka menjadi saluran penyataan ilahi. Itulah sebabnya mereka memulai nubuat mereka dengan kalimat, "Beginilah firman Tuhan." Perkataan para nabi kemudian ditulis menjadi firman Allah yang tertulis. Maka Perjanjian Lama dilahirkan dari tangan orang-orang seperti kita, tetapi tidak sama seperti kita, sebab mereka dipilih dan diutus Allah menjadi juru bicaranya bagi umatnya. Namun, tidak semua orang di Israel kuno yang mengaku nabi benar-benar nabi. Masalah terbesar Israel justru bukan hanya dari bangsa-bangsa musuh, tetapi dari nabi-nabi palsu yang muncul di dalam kemah atau di pintu-pintu gerbang kota. Ciri khas nabi palsu adalah mereka mengatakan apa yang ingin didengar orang, bukan apa yang benar-benar berasal dari Allah. Nabi Yeremia sepanjang pelayanannya terus-menerus diganggu oleh nabi-nabi palsu. Ketika ia memperingatkan bangsa itu tentang hukuman Allah yang akan datang, nabi-nabi palsu itu menentang Yeremia dan berusaha membungkam pesannya. Ada 3 ujian untuk membedakan nabi sejati dari nabi palsu. 1. Panggilan ilahi. Para nabi sejati selalu menegaskan bahwa mereka dipanggil langsung oleh Allah dan diutus untuk tugas itu. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat Amos, Yesaya, Yeremia, dan Hesekiel menceritakan bagaimana mereka secara khusus dipanggil dan diurapi untuk bernubuat. Mujizat. Tidak semua nabi melakukan mujizat, tetapi pelayanan mereka sering diawali dengan peristiwa-peristiwa ajaib yang mengesahkan panggilan mereka. Rangkaian mujizat itu dimulai dari Musa, berlanjut pada zaman Elia, lalu diikuti nabi-nabi lainnya. Namun, membedakan mujizat sejati dari yang palsu adalah hal penting, karena ada juga mujizat tiruan seperti yang dilakukan para ahli sihir di istana Fir'aun yang sebenarnya hanyalah tipu daya. Penggenapan nubuat. Apakah apa yang mereka katakan benar-benar terjadi? Inilah ujian paling jelas. Nubuat yang tidak tergenapi membuktikan bahwa pesannya palsu. Dalam Perjanjian Baru, peran yang setara dengan nabi adalah rasul. Tanda utama seorang rasul sejati adalah panggilan langsung dari Kristus. Kata rasul berarti seseorang yang diutus dengan otoritas pengutusnya. Yesus berkata kepada para rasulnya, "Siapa yang menerima kamu, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Matius 10 ayat 40.
Salah satu rasul terpenting di Perjanjian Baru, Paulus, bukan bagian dari 12 rasul pertama. Ia kemungkinan tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi saat pelayanannya di bumi, dan ia bukan saksi mata kebangkitan seperti yang lain. Itulah sebabnya Perjanjian Baru menceritakan, baik melalui kesaksian Paulus sendiri maupun kesaksian Lukas, bagaimana Paulus dipanggil secara langsung di jalan menuju Damsyik. Para rasul yang lain pun mengkonfirmasi bahwa Paulus benar-benar rasul Kristus. Para nabi dan rasul bersama-sama membentuk dasar gereja, Efesus 2 ayat 20. Melalui mereka, kita menerima catatan tertulis dari penyataan khusus Allah. Catatan itu datang melalui para utusan Kristus, agen resmi penyataannya. Yesus sendiri tidak meninggalkan naskah dengan tanda tangannya, dan ia tidak menulis satu buku pun. Segala yang kita ketahui tentang dia terdapat dalam catatan Perjanjian Baru yang diwariskan melalui karya para rasulnya. Mereka adalah utusannya yang diberi otoritas penuh untuk berbicara atas namanya. Firman yang menjadi manusia. Penulis surat kepada orang Ibrani mengungkapkan satu dimensi lain dari penyataan khusus, bahkan yang tertinggi di antara semua penyataan, yaitu firman yang menjadi manusia. Kita memang memiliki firman yang tertulis, yang memberikan penyataan khusus kepada kita. Tetapi kita juga memiliki firman Allah yang berinkarnasi, pribadi yang menjadi inti dari setiap kata dalam firman yang tertulis itu. Dan pribadi itu adalah Yesus sendiri. Penulis Ibrani berkata, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu, dan olehnya pula Allah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 1-2. Suatu kali ketika para murid berkumpul bersama Yesus di ruang atas, Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup bagi kami." Yesus menjawab, "Sudah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, dan engkau belum mengenal aku. Percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Yohanes 14 ayat 8-10. Yesus dialah rasul yang tertinggi, utusan utama yang dipilih Allah sebagai wahana puncak untuk menyatakan dirinya. Di dalam Kristus kita berjumpa dengan kepenuhan penyataan Bapa, dan hanya melalui kitab sucilah kita dapat sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus. Inspirasi dan otoritas Alkitab. Banyak orang mengenal reformasi abad ke-16 lewat satu doktrin yang mengubah wajah gereja, pembenaran oleh iman saja. Namun di balik perdebatan teologi yang menggemparkan itu, ada satu isu besar lain yang diam-diam menjadi pangkal pergumulan, otoritas. Ketika Martin Luther berdebat sengit dengan para pemimpin gereja Katolik Roma mengenai pembenaran, ia akhirnya dihadapkan pada pilihan yang sulit. Para lawannya memaksanya mengakui bahwa pandangannya tidak sejalan dengan pernyataan resmi gereja dan bahkan bertentangan dengan ajaran Paus terdahulu. Itu adalah masalah besar. Pada zaman itu, mempertanyakan otoritas gereja, apalagi Paus, adalah sesuatu yang tabu. Namun, Luther berdiri teguh. Dan pada tahun 1521, di hadapan Diet of Worms, ia mengucapkan kata-kata yang kemudian menggema sepanjang sejarah. "Kecuali jika aku diyakinkan oleh kesaksian kitab suci atau oleh alasan yang jelas, karena aku tidak percaya kepada Paus maupun konsili semata, sebab mereka sering keliru dan saling bertentangan, aku terikat oleh kitab suci yang telah kutunjukkan. Suaraku tertawan oleh firman Allah. Aku tidak dapat dan tidak akan mencabut apapun, sebab tidak aman dan tidak benar untuk bertindak melawan hati nurani. Aku tidak dapat berbuat lain. Disinilah aku berdiri. Kiranya Tuhan menolongku. Amin." Dari momen itulah lahir slogan reformasi yang terkenal, Sola Scriptura, hanya kitab suci. Bagi Luther dan para reformator lainnya, hanya ada satu otoritas yang berhak mutlak mengikat hati nurani manusia, firman Allah itu sendiri.
Bukan berarti Luther meremehkan peran gereja atau mengabaikan pentingnya konsili besar seperti Nicea dan Chalcedon. Ia menghargai keduanya. Tetapi ia menegaskan bahkan keputusan konsili yang paling bersejarah sekalipun tidak memiliki tingkat otoritas yang sama dengan Alkitab. Dan di titik itulah fokus utama reformasi mengarah. Apa sebenarnya dasar dan sumber otoritas kitab suci? Penulis dan otoritas Alkitab. Bagi para reformator, fondasi dari keyakinan bahwa kitab suci memiliki otoritas tertinggi terletak pada siapa penulisnya. Coba perhatikan, kata authority atau otoritas dan authorship atau pengarangnya sama-sama mengandung kata author, yaitu penulis. Para reformator menegaskan, walaupun Alkitab ditulis secara bertahap, satu kitab demi satu kitab oleh manusia seperti Paulus, Lukas, Yeremia, atau Musa, penulis yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Allah menggunakan para penulis manusia sebagai alatnya, sebagai juru bicaranya kepada dunia untuk menyampaikan firman-Nya dengan otoritas yang mutlak. Tapi bagaimana mungkin penulis manusia bisa memiliki otoritas dari Allah? Jawabannya seperti yang telah kita lihat di bagian sebelumnya, ada pada para nabi. Para nabi berulang kali menyatakan bahwa pesan mereka berasal dari Allah. Itulah sebabnya, secara historis, gereja menggunakan dua frasa Latin untuk menggambarkan sifat kitab suci. Verbum Dei, yang berarti firman Allah, dan Vox Dei, yang berarti suara Allah. Para reformator percaya meskipun Allah tidak secara langsung menulis kata-kata di lembaran Alkitab, kata-kata itu tetaplah firman-Nya. Sama otentiknya seperti jika diturunkan langsung dari surga. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam surat keduanya kepada Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 2 Timotius 3 ayat 16. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai tulisan atau kitab suci adalah grape. Bagi orang Yahudi, istilah ini secara khusus menunjuk pada Perjanjian Lama. Frase "ada tertulis" juga menjadi istilah teknis yang secara jelas merujuk pada tulisan-tulisan kudus tersebut. Namun Paulus tidak hanya membatasi istilah ini pada Perjanjian Lama. Melalui kesadaran para rasul akan otoritas mereka yang berasal dari Roh Kudus, grape juga mencakup Perjanjian Baru. Contohnya, Rasul Petrus bahkan menyebut tulisan-tulisan Paulus setara dengan kitab suci lainnya. 2 Petrus 3 ayat 16. Paulus sendiri sadar bahwa ia memiliki otoritas untuk memberikan wahyu yang mengikat umat Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 10-16. Maka ketika Paulus berkata bahwa semua kitab suci diilhamkan Allah, ia membuat sebuah pernyataan luar biasa. Seluruh tulisan itu, dari awal hingga akhir, berasal dari nafas Allah sendiri. Dinafaskan oleh Allah. Dalam English Standard Version, kata yang diterjemahkan breathe out berarti dinafaskan. Sementara di King James Version, kata yang sama diterjemahkan menjadi given by inspiration atau diberikan melalui ilham. Namun untuk memahami maksud asli 2 Timotius 3:16, kita perlu membedakan antara arti yang Paulus maksud dan cara gereja di sepanjang sejarah memahami kata inspirasi. Teolog B.B. Warfield menjelaskan bahwa inti dari ayat ini bukan sekedar bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya melalui penulis manusia, tetapi dari mana firman itu berasal. Paulus menggunakan kata Yunani theopneustos yang secara harfiah berarti dinafaskan Allah. Artinya, semua kitab suci keluar dari napas Allah. Kalau dipikirkan, inspirasi secara teknis berarti menghirup. Tapi yang Paulus maksud adalah menghembuskan. Allah yang mengeluarkan firman-Nya sehingga sumbernya murni berasal dari dirinya sendiri. Ketika kita berbicara tentang inspirasi sebagai doktrin, kita sedang membahas karya Roh Kudus. Dialah yang datang pada waktu tertentu, mengurapi orang-orang pilihannya, dan memimpin mereka untuk menulis firman Tuhan yang benar. Kitab suci menegaskan bahwa ini bukanlah inisiatif manusia, melainkan pekerjaan Allah yang mengawasi secara langsung penulisan setiap bagian firman-Nya. Ada yang menuduh orang Kristen ortodoks memegang pandangan mekanis,
Disebut dictation theory, seolah-olah para penulis Alkitab hanyalah sekretaris yang mencatat kata demi kata seperti didiktekan. Gereja sendiri, secara historis, menjaga jarak dari pandangan ini. Memang ada masa di mana istilah didiktekan muncul, seperti pada Konsili Trente di abad ke-16. John Calvin bahkan pernah berkata, dalam arti tertentu, para nabi dan rasul memang seperti sekretaris Allah, tapi itu hanya menggambarkan fungsi mereka sebagai penyampai firman, bukan menjelaskan bagaimana proses ilham itu bekerja. Yang pasti, proses inspirasi tidak menghapus kepribadian penulis. Allah memilih dan mempersiapkan mereka untuk tugas kudus ini, dan gaya bahasa mereka tetap terlihat jelas. Lukas menulis dengan gaya bahasa yang berbeda dari Matius. Struktur sastra Daniel berjauhan dengan surat Yakobus. Penulis dengan latar belakang Ibrani cenderung menulis dengan gaya Semitik, sementara yang berlatar Yunani makai gaya Yunani. Allah bekerja dengan cara yang unik, menggunakan latar belakang, kepribadian, dan gaya bahasa penulis, tetapi menyingkirkan kecenderungan manusia terhadap kesalahan dan penyelewengan. Itulah sebabnya orang Kristen Angeli menolak pandangan bahwa para penulis hanyalah pena pasif di tangan Tuhan, namun tetap meyakini bahwa hasil akhirnya benar-benar adalah firman Allah. Calvin bahkan berkata, kita seharusnya membaca Alkitab seolah-olah mendengar Allah sendiri berbicara langsung kepada kita. Setiap kata membawa bobot otoritas ilahi yang sama, seakan-akan keluar langsung dari mulut Tuhan. Setiap kata terakhir. Gereja sepanjang sejarah percaya bahwa inspirasi Alkitab itu bersifat verbal. Artinya, inspirasi tidak hanya mencakup gambaran besar atau ide umum yang disampaikan para penulis, tetapi juga menjangkau setiap kata yang tertulis. Inilah sebabnya gereja begitu tekun berusaha merekonstruksi naskah asli Alkitab seteliti mungkin dan mempelajari arti kata-kata dalam bahasa Ibrani dan Yunani kuno dengan penuh kehati-hatian. Sebab setiap kata mengandung otoritas ilahi. Bahkan Yesus sendiri ketika berhadapan dengan iblis di padang gurun, berdebat menggunakan kutipan kitab suci. Ia membangun argumennya hanya dari perbedaan satu kata saja. Dan dia berkata, satu iota atau satu titik pun dari hukum tidak akan ditiadakan sebelum semuanya digenapi. Matius 5 ayat 18. Artinya, tidak ada satu huruf pun dalam hukum Tuhan yang sia-sia, dan tidak ada yang bisa diubah atau dinegosiasikan. Setiap kata membawa bobot otoritas sang penulis yang maha tinggi. Namun di zaman ini, di tengah gelombang kritik terhadap Alkitab, ada yang mencoba melepaskan diri dari konsep inspirasi ini. Sejarawan Jerman Rudolf Bultmann menolak sepenuhnya ide bahwa Alkitab berasal dari Allah. Sementara para teolog neo-ortodoks memang berusaha mengembalikan khotbah Alkitab ke gereja dan memberi pandangan yang lebih tinggi daripada teologi liberal abad ke-19. Mereka tetap menolak inspirasi verbal dan pewahyuan dalam bentuk pernyataan tertulis. Pendekatan mereka lebih bersifat dinamis, melihat otoritas Alkitab sebagai hubungan interaktif antara firman yang diberitakan dan telinga yang mendengarnya. Bahkan beberapa teolog mengatakan Alkitab itu sendiri bukanlah pewahyuan, melainkan hanya saksi yang menunjuk kepada wahyu yang ada di dalam Kristus. Emil Brunner menegaskan Alkitab hanyalah penunjuk arah. Karl Barth mengatakan Allah menyatakan dirinya lewat peristiwa, bukan pernyataan tertulis. Pendapat ini menjadi tren di sebagian kalangan. Mereka menekankan bahwa pewahyuan khusus hanya ada pada pribadi Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, dan menganggap bahwa mengakui Alkitab sebagai wahyu objektif justru akan mengurangi keunikan pribadi Kristus. Tetapi kebenarannya adalah Alkitab bukan sekedar catatan sejarah yang menceritakan peristiwa lalu membiarkan kita menebak artinya sendiri. Alkitab memberi kita dua hal sekaligus. Pertama, catatan yang akurat tentang apa yang terjadi, dan kedua, penafsiran yang otoritatif dari para rasul dan nabi tentang makna peristiwa itu. Ambil contoh kematian Yesus di kayu salib. Kita bukan hanya tahu bahwa dia mati, kita juga diberi penjelasan ilahi bahwa kematian itu adalah tindakan penebusan kosmis, persembahan untuk memuaskan keadilan Allah. Inilah kebenaran yang tidak bisa kita temukan hanya dengan melihat peristiwanya saja.
Karena itu, berlawanan dengan pandangan neo-ortodoks, iman Kristen ortodoks mengakui Alkitab bukan hanya bersaksi tentang kebenaran, Alkitab adalah kebenaran itu sendiri. Ia bukan sekedar menunjuk keluar dirinya, tetapi memberi kita firman Allah yang sejati dan murni. Tanpa salah dan tak dapat gagal. Setiap pembahasan tentang sifat kitab suci, terutama ketika menyentuh isu inspirasi, tidak bisa lepas dari dua topik penting, infallibility atau tak dapat gagal, dan ineransi atau bebas dari kesalahan. Sepanjang sejarah gereja, pandangan tradisional selalu menegaskan, kitab suci itu tak dapat gagal dan bebas dari kesalahan. Namun sejak munculnya apa yang disebut higher criticism atau kritik tinggi pada abad ke-19 dan 20, bukan hanya inspirasi Alkitab yang diserang, tetapi juga keyakinan akan ketidakmungkinan Alkitab salah dan kebebasannya dari kesalahan. Beberapa kritikus mengatakan bahwa doktrin ineransi baru diciptakan oleh para Protestan di abad ke-17 yang dikenal sebagai zaman skolastik Protestan, sejajar dengan zaman akal budi dalam filsafat sekuler. Menurut mereka, konsep bebas salah ini hanyalah konstruksi logis manusia dan sebenarnya asing bagi para penulis Alkitab, bahkan bagi para reformator besar abad ke-16. Namun faktanya, para reformator memang menegaskan bahwa kitab suci tidak mengandung kesalahan. Bahkan para bapak gereja seperti Tertullian, Irenaeus, dan terutama Agustinus memegang keyakinan yang sama. Yang lebih penting lagi, Alkitab sendiri mengklaim bahwa asalnya adalah dari Allah. Pernyataan ini sangat penting bagi gereja. Jika Alkitab sungguh diilhamkan oleh Allah, maka logis bahwa isinya tidak mungkin salah. Memahami istilah infallible dan ineransi. Sepanjang sejarahnya, gereja memandang bahwa hanya Alkitab dari semua literatur yang pernah ada yang unik dan tak dapat gagal. Kata infallible berarti sesuatu yang tidak mungkin gagal, sesuatu yang mustahil membuat kesalahan. Secara linguistik, istilah infallible bahkan memiliki tingkat makna yang lebih tinggi daripada ineransi. Memang dalam bahasa Inggris, kedua kata ini sering digunakan sebagai sinonim. Tetapi secara teknis, ada perbedaan sejarah yang penting, yaitu infallible berbicara tentang kemampuan atau potensi, tidak mungkin salah. Sedangkan inerrans berbicara tentang fakta, memang tidak salah. Bayangkan begini, seorang siswa mengerjakan ujian berisi 20 soal, dan dia menjawab semuanya dengan benar. Hasil ujiannya inerran, bebas dari kesalahan. Tapi itu tidak otomatis menjadikannya infallible, karena pada ujian berikutnya dia mungkin saja membuat kesalahan. Sebagian besar kontroversi tentang inspirasi Alkitab sering muncul karena kebingungan istilah ini, terutama tentang sejauh mana keduanya berlaku. Perhatikan perbedaan antara dua pernyataan ini. 1. Alkitab adalah satu-satunya aturan iman dan praktek yang infallible. 2. Alkitab infallible hanya ketika berbicara tentang iman dan praktek. Sekilas terdengar mirip, tapi sebenarnya keduanya sangat berbeda. Pernyataan pertama menegaskan bahwa seluruh kitab suci adalah satu-satunya sumber infallible yang berotoritas penuh untuk mengatur apa yang kita percaya, kondisi iman, dan apa yang kita lakukan, kondisi praktik. Sementara itu, pernyataan kedua justru membatasi, mengatakan bahwa Alkitab infallible hanya ketika berbicara tentang iman dan praktek. Pandangan ini disebut limited inerrancy, dan sayangnya cukup populer di zaman ini. Pendukung limited inerrancy biasanya melihat Alkitab bukan sebagai sejarah biasa, tetapi sejarah penebusan, dengan penekanan pada kata penebusan. Mereka membatasi inspirasi hanya pada tema-tema keselamatan dan menganggap bagian sejarahnya mungkin keliru. Padahal, walaupun Alkitab memang adalah sejarah penebusan, peristiwa-peristiwa itu benar-benar terjadi dalam ruang dan waktu. Tindakan penyelamatan Allah bukan hanya narasi rohani, mereka adalah fakta sejarah yang nyata. Hal yang sama berlaku pada sains.
Beberapa orang menolak ajaran Alkitab hanya karena bertentangan dengan hipotesis ilmiah tentang sejarah bumi atau asal-usul manusia. Tapi kebenaran Alkitab tidak bisa dibatalkan oleh teori eksternal manapun. Bukan berarti sains tidak berguna bagi pembaca Alkitab. Sains dapat memberi wawasan tambahan, namun otoritas terakhir tetap ada pada firman Tuhan, bukan pada kesimpulan manusia yang terus berubah. Kemanusiaan dan kesalahan. Memberikan infallibility pada tulisan adalah satu hal, tetapi memberikan kemahatauan pada penulisnya adalah hal lain. Keduanya, infallibility dan kemahatauan, memang berpadu sempurna di dalam Allah. Namun pada manusia, keduanya berbeda. Kemahatauan berbicara tentang luasnya pengetahuan seseorang, sementara infallibility berbicara tentang keandalan dari pernyataannya. Seseorang yang sangat tahu banyak bisa saja membuat pernyataan salah, jika ia memang berniat menipu. Sebaliknya, orang dengan pengetahuan terbatas bisa saja membuat pernyataan yang sepenuhnya benar jika memang yang ia sampaikan dapat dijamin sepenuhnya dan dapat dipercaya. Karena itu meskipun Alkitab diilhamkan oleh Allah, ini tidak berarti para penulisnya tahu segala sesuatu yang bisa diketahui atau bahwa mereka secara pribadi tidak mungkin salah dalam semua hal. Pengetahuan yang mereka sampaikan memang tidak mencakup semua hal, tetapi benar dan dapat dipercaya sejauh yang mereka nyatakan. Namun tokoh seperti Karl Barth menolak gagasan inerensi Alkitab. Ia berargumen, jika kita memberi ciri ilahi berupa infallibility pada Alkitab, kita justru menghilangkan kemanusiaan sejati para penulisnya. Bagi Barth, menjadi manusia berarti rentan terhadap kesalahan. Maka jika Alkitab ditulis oleh manusia, maka menurutnya Alkitab pun harus bisa salah. Tetapi mari kita berpikir logis. Jika pepatah klasik berkata errare est humanum, artinya salah itu manusiawi, kita setuju. Tetapi ini tidak berarti manusia selalu salah, atau bahwa kesalahan itu wajib agar kita bisa disebut manusia. Kalau begitu, apakah kita harus berkata bahwa Adam sebelum jatuh ke dalam dosa wajib berbuat salah supaya ia bisa disebut manusia? Atau bahwa Kristus karena ia manusia sejati harus menyampaikan hal yang keliru? Tentu tidak. Bahkan tanpa inspirasi ilahi sekalipun, manusia mampu menyampaikan kebenaran tanpa kesalahan. Apalagi jika ia menulis di bawah pengaruh inspirasi Roh Kudus. Keterbatasan manusia atau finitude memang berarti pengetahuan kita tidak akan pernah sempurna. Tetapi keterbatasan itu tidak otomatis mengubah kebenaran menjadi kesalahan. Karena itu, keandalan Alkitab tidak boleh diragukan hanya karena para penulisnya adalah manusia yang terbatas. Otoritas Kristus. Pada akhirnya, pertanyaan tentang otoritas Alkitab akan selalu kembali pada otoritas Kristus. Pada tahun 1970-an, Ligonier Ministries mengadakan sebuah konferensi besar tentang topik ini, otoritas Kitab Suci. Para sarjana dari seluruh dunia berkumpul, membahas isu ineransi atau ketanpasalahan Alkitab. Menariknya, tanpa perencanaan bersama, semua pembicara memandangnya dari sudut kristologi. Bagaimana pandangan Yesus sendiri tentang Kitab Suci? Satu-satunya cara kita tahu bagaimana pandangan Yesus tentang Alkitab adalah dengan membacanya di Alkitab itu sendiri. Ya, ini menimbulkan kesan argumen melingkar. Yesus mengajarkan bahwa Kitab Suci itu tanpa salah, dan kita tahu Yesus berkata demikian hanya dari Kitab Suci. Namun, ada kesepakatan luas, bahkan di antara para pengkritik Alkitab, bahwa bagian yang paling sedikit diperdebatkan secara historis justru adalah perkataan Yesus tentang Kitab Suci. Tidak ada perdebatan serius bahwa Yesus dari Nazaret memiliki pandangan yang sangat tinggi tentang Kitab Suci. Pandangan yang umum dipegang oleh Yudaisme abad pertama, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan. Yesus berkata, "Sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Kitab Suci tidak dapat dibatalkan. Firman-Mu adalah kebenaran.
Dan berulang-ulang ia menyelesaikan perdebatan teologis hanya dengan satu kalimat, "Ada tertulis." Hampir tidak ada sarjana yang menyangkal bahwa pandangan Yesus ini adalah sama dengan apa yang gereja ajarkan selama lebih dari 2000 tahun. Namun ironisnya, banyak sarjana yang justru berkata, "Ya, Yesus memang mengajarkan itu, tapi dia salah." Mereka berargumen, Yesus dipengaruhi oleh pandangan umum orang Yahudi pada zamannya, dan dalam kemanusiaannya, ia tidak tahu bahwa pandangan itu keliru. Mereka menunjuk contoh, saat Yesus berkata bahwa hanya Bapa yang tahu hari dan jam kedatangannya, Yesus menunjukkan keterbatasan pengetahuannya sebagai manusia. Bagi para kritikus, hal ini membenarkan kemungkinan bahwa Yesus bisa salah tentang Alkitab. Namun, para teolog ortodok menjawab, ya, sebagai manusia, Yesus tidak memiliki kemahatauan, tapi itu tidak menghalangi dia menjadi penebus kita. Masalah yang lebih dalam adalah kesucian Yesus. Bagaimana mungkin pribadi yang berkata, "Aku tidak mengatakan apapun kecuali yang aku terima dari Bapa," mengajarkan kesalahan? Alkitab sendiri memberi peringatan, tidak banyak orang yang seharusnya menjadi guru, karena guru akan dihakimi lebih berat. Sebagai guru, saya punya tanggung jawab moral. Jika saya tidak tahu jawabannya, saya harus berkata jujur, atau mengakui bahwa pandangan saya masih tentatif. Apalagi Yesus, guru terbesar dalam sejarah, dengan pengaruh tak terindalkan. Jika ia berkata bahwa Musa menulis tentang dia, bahwa Abraham bersuka cita melihat harinya, bahwa firman Allah tidak bisa dibatalkan, dan bahwa kitab suci adalah kebenaran, tetapi ternyata salah, maka ia akan bertanggung jawab penuh atas itu. Jadi, jika Yesus keliru dalam hal sepenting otoritas Alkitab, mengapa kita harus mempercayai ajarannya yang lain? Yesus sendiri berkata, "Jika kamu tidak percaya perkataanku tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya jika aku berbicara tentang hal-hal surgawi?" Ironisnya, kini ada generasi teologi yang berkata, Yesus benar tentang surga, tapi salah tentang dunia. Namun, faktanya, Alkitab memberi cukup bukti sejarah untuk menyimpulkan bahwa Yesus adalah seorang nabi yang sejati. Dan Yesus sendiri berkata bahwa sumber pengajarannya benar-benar dapat diandalkan, karena itu adalah firman Allah. Artinya, kita tidak lagi berada dalam argumen melingkar, tetapi dalam argumen progresif. Dari keterbukaan sejarah, ke pemeriksaan kritis, ke keandalan historis, ke pengetahuan tentang ajaran Yesus, dan akhirnya pada kesimpulan Yesus sendiri bahwa sumber ini bukan sekedar dapat dipercaya, tetapi tidak mungkin salah. Maka, saat kita berkata bahwa Alkitab adalah satu-satunya aturan iman dan praktik, itu karena aturan itu berasal dari Tuhan sendiri. Dan karena firman Allah tidak bisa salah atau infallible, maka firman itu tidak salah atau inherent. Jika firman Allah tidak mungkin gagal, maka firman itu tidak pernah gagal. Kanonisasi Alkitab. Namun, meskipun Alkitab kita dipegang dalam satu jilid, sesungguhnya ia bukan satu buku tunggal. Alkitab adalah sebuah perpustakaan, kumpulan 66 kitab yang berbeda. Pertanyaannya, dari sekian banyak tulisan rohani di dunia ini, bagaimana kita tahu bahwa ke-66 kitab ini adalah yang tepat, yang memang harus ada di dalam Alkitab? Inilah yang kita sebut kanonisasi. Kata kanon sendiri berasal dari bahasa Yunani kanon, yang berarti tongkat pengukur atau standar. Jadi ketika kita menyebut Alkitab sebagai kanon kitab suci, kita sedang berkata bahwa ke-66 kitab ini bersama-sama menjadi tongkat pengukur tertinggi bagi gereja. Dalam sejarah teologi, Alkitab sering digambarkan dengan ungkapan Latin, norma normans et sine normativa. Artinya, norma normans sama dengan norma dari segala norma, standar dari semua standar. Sedangkan sine normativa sama dengan tanpa norma di atasnya. Dengan kata lain, Alkitab adalah standar tertinggi yang menguji segala ajaran, namun tidak ada standar lain yang berhak menguji atau menilainya. Sejauh mana kanon Alkitab? Setelah kita membahas keandalan Alkitab melalui konsep inspirasi, infalibilitas,
Dan ineransi, kali ini kita tidak lagi membicarakan sifat Alkitab, tetapi cakupannya. Pertanyaannya adalah, sejauh mana batas kanon kitab suci itu? Banyak sekali kesalahpahaman soal kanon. Para kritikus sering berargumen begini, kalau memang ada ribuan buku rohani kuno, lebih dari 2000 katanya, yang mungkin bisa masuk ke dalam Alkitab, bukankah sangat mungkin ada kitab yang seharusnya masuk, tapi justru hilang? Dan ada pula kitab yang tidak layak, tapi malah lolos masuk. Sekilas terdengar meyakinkan, tapi faktanya jauh berbeda. Kenyataannya, sebagian besar kitab yang mungkin dipertimbangkan sejak awal, dengan cepat dan mudah ditolak oleh gereja mula-mula. Mengapa? Karena isinya jelas-jelas palsu, dan tidak sejalan dengan kebenaran yang diajarkan para rasul. Di abad kedua, kaum bidak Gnostik mengaku punya otoritas rasuli, menulis kitab-kitab mereka sendiri dan menyebarkannya kemana-mana. Namun tulisan-tulisan ini tidak pernah secara serius dipertimbangkan untuk masuk ke dalam kanon. Jadi klaim bahwa ada lebih dari 2000 kandidat kitab sebenarnya sangat menyesatkan. Jika kita melihat proses seleksi historis yang dilakukan gereja, proses ini sangat hati-hati dan penuh penyelidikan. Faktanya, hanya 3 dokumen yang tidak lolos ke kanon, namun sempat dipertimbangkan secara serius untuk perjanjian baru. Pertama Didache, kedua The Shepherd of Hermas, dan yang ketiga surat pertama Clemens dari Roma. Ketiganya berasal dari akhir abad pertama atau awal abad kedua. Dan ketika dibaca, terlihat jelas bahwa para penulisnya sadar bahwa karya mereka bukan tulisan rasuli, tetapi setelah masa para rasul. Karena itu, mereka tunduk pada otoritas para rasul dan tulisan mereka. Meski tidak masuk kanon, dokumen-dokumen ini tetap penting dan bermanfaat bagi gereja selama berabad-abad. Namun menariknya, perdebatan besar di gereja mula-mula bukan soal kitab apa yang dikeluarkan, melainkan kitab apa yang akhirnya dimasukkan. Dan dari sinilah muncul diskusi panjang tentang beberapa kitab seperti Ibrani, 2 Petrus, 2 Yohanes dan 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Penetapan kanon Alkitab. Sebagian orang menolak otoritas kanon karena beranggapan kanon baru ditetapkan pada abad keempat, lama sekali setelah kehidupan dan kematian Kristus. Memang benar, penetapan kanon adalah sebuah proses yang memakan waktu cukup panjang. Tetapi ini bukan berarti gereja tidak memiliki perjanjian baru sampai akhir abad keempat. Sejak awal berdirinya gereja, kitab-kitab utama perjanjian baru yang masih kita baca sampai hari ini sudah digunakan. Kitab-kitab itu berfungsi sebagai kanon karena memiliki otoritas rasuli. Jadi yang berubah di abad keempat bukanlah isi perjanjian baru, melainkan pengesahan resmi daftar kitab yang memang sudah dipakai gereja. Lalu apa yang membuat gereja merasa perlu menyusun daftar resmi itu? Jawabannya, seorang bidat bernama Marcion. Marcion yang dipengaruhi ajaran Gnostik memiliki pandangan radikal. Ia percaya bahwa Allah yang digambarkan dalam perjanjian lama bukanlah Allah sejati yang berkuasa atas semesta, melainkan semacam dewa tingkat rendah yang disebut demiurge, sosok yang temperamennya buruk. Bagi Marcion, Kristus datang untuk mengungkapkan Allah yang sejati dan membebaskan manusia dari Allah yang kejam itu. Karena keyakinannya, Marcion memangkas habis isi perjanjian baru. Segala sesuatu yang menghubungkan Kristus dengan Yahweh secara positif, ia buang. Injil Matius dihapus total. Banyak bagian dari Injil lainnya pun dipotong. Bahkan setiap ucapan Yesus yang menyebut Allah sebagai Bapanya dihapus. Tidak berhenti di situ, Marcion juga membuang beberapa tulisan Paulus. Hasil akhirnya adalah sebuah perjanjian baru versi mini, ringkas, editan pribadi, dan penuh distorsi. Heresi inilah yang menjadi pemicu gereja bergerak. Gereja perlu menyatakan secara resmi mana saja kitab yang benar-benar firman Allah. Maka muncullah daftar kanon yang otoritatif dan menjadi pegangan kita sampai hari ini. Tanda-tanda kanonisasi Alkitab. Untuk memastikan sebuah kitab benar-benar memiliki keaslian kanonik,
gereja mula-mula menggunakan 3 ujian utama. Sebagian orang mungkin terganggu oleh fakta bahwa ada proses seleksi. Namun justru ketelitian proses inilah yang seharusnya membuat kita semakin yakin. Pertama adalah asal-usul rasuli. Ujian pertama adalah asal-usul rasuli yang memiliki 2 dimensi penting. Sebuah dokumen dianggap berasal dari rasul jika ditulis langsung oleh seorang rasul atau ditulis di bawah pengawasan langsung dan persetujuan resmi seorang rasul. Contohnya, kitab Roma tidak pernah diragukan karena semua orang tahu Pauluslah penulisnya. Demikian juga Injil Matius dan Injil Yohanes ditulis langsung oleh para rasul Yesus. Lalu Injil Lukas diterima karena Lukas adalah rekan perjalanan Paulus dalam misi-misi penginjilannya. Begitu pula Markus, yang dilihat sebagai juru bicara Rasul Petrus, sehingga otoritas Petrus berdiri di balik Injil Markus. Sejak awal tidak ada keraguan akan otoritas rasuli dan status kanonik keempat Injil serta kumpulan utama surat Paulus. Lalu penerimaan oleh gereja mula-mula. Tanda kedua adalah penerimaan oleh gereja perdana, contohnya surat kepada jemaat di Efesus. Banyak yang meyakini bahwa surat ini memang ditulis untuk pembaca yang jauh lebih luas daripada jemaat Efesus saja. Surat ini dirancang sebagai surat edaran yang berkeliling ke gereja-gereja di seluruh wilayah Asia Kecil. Bukan hanya Efesus, tetapi hampir semua surat Paulus dan keempat Injil juga beredar luas di jemaat abad pertama. Sejarah mencatat, gereja meneliti bagaimana sebuah kitab telah diterima sejak awal dan dikutip sebagai otoritatif. Bahkan, di luar Alkitab, misalnya dalam surat pertama Clement mengutip 1 Korintus sebagai kitab yang memiliki otoritas. Di dalam Alkitab sendiri, Rasul Petrus menyebut surat-surat Paulus sebagai bagian dari kitab suci dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Lalu, keselarasan ajaran. Tanda ketiga inilah yang sering menjadi sumber perdebatan. Kitab-kitab yang jelas rasuli dan diterima luas oleh gereja mula-mula diterima tanpa banyak pertanyaan. Namun ada kelompok kitab, lapis kedua yang memunculkan diskusi termasuk kitab Ibrani. Masalah utamanya, beberapa orang menafsirkan Ibrani pasal 6 seolah mengajarkan bahwa orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan. Sebuah pandangan yang tampak bertentangan dengan ajaran Alkitab lainnya. Tetapi penafsiran yang tepat menunjukkan bahwa pasal itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Yang akhirnya membuat Ibrani lolos ke kanon adalah keyakinan gereja abad awal bahwa Pauluslah penulisnya. Ironisnya, saat ini hanya sedikit sarjana yang masih percaya Paulus menulis Ibrani, tetapi lebih sedikit lagi yang berani mengatakan bahwa kitab ini tidak layak masuk dalam kanon. Jadi meskipun Ibrani yang diterima luas di awal punya sedikit tantangan kanonik, ternyata seleksi ketat inilah yang malah memperkuat otoritas kanon. Ibrani sudah lolos uji sejak awal dan masih tetap menjadi bagian dari Alkitab kita sampai hari ini. Ruang lingkup kanon Alkitab. Pada abad ke-16, terjadi perdebatan panas antara Gereja Katolik Roma dan para reformator Protestan tentang batas dan isi Perjanjian Lama, khususnya soal Apokrifa, kumpulan kitab yang ditulis di masa antara Perjanjian Lama dan Baru. Gereja Katolik menerima Apokrifa sebagai bagian dari kitab suci. Namun gereja-gereja reformasi sebagian besar menolaknya. Inti perdebatan ini adalah kitab-kitab apa yang diakui sebagai kanonik oleh gereja abad pertama dan oleh Yesus sendiri. Semua bukti dari Palestina menunjukkan bahwa kanon Yahudi Palestina tidak mencantumkan Apokrifa. Sebaliknya, banyak orang Yahudi di Alexandria, pusat kebudayaan Yahudi Helenistik, memasukkannya. Namun, penelitian modern menemukan bahwa bahkan di Alexandria, Apokrifa hanya diakui pada tingkat sekunder dan bukan sebagai kitab suci penuh. Pertanyaan pun muncul, siapa yang benar? Gereja Katolik atau Protestan? Atau dengan kata lain, siapa yang punya wewenang menentukan apa yang kanonik?
Menurut pandangan Protestan, kitab-kitab apa saja yang ada di Alkitab adalah kitab yang tidak mungkin salah. Namun, proses penentuannya oleh gereja tidak berarti tanpa salah secara mutlak. Kami percaya, Tuhan dengan kasih setianya membimbing gereja untuk membuat keputusan yang benar, sehingga semua kitab yang seharusnya ada memang masuk ke dalam Alkitab. Tetapi, kami tidak percaya bahwa gereja itu sendiri memiliki sifat tidak mungkin salah, baik pada masa lalu maupun sekarang. Sebaliknya, Gereja Katolik berpegang pada keyakinan bahwa kita memiliki kitab-kitab yang benar karena gereja tidak mungkin salah, dan semua keputusan gereja adalah keputusan yang tak dapat keliru. Dengan kata lain, bagi Katolik, kanon dibentuk berdasarkan otoritas gereja. Sedangkan bagi Protestan, kanon dibentuk berdasarkan pemeliharaan Allah. Sebagai penutup, meski ada proses seleksi sejarah, saya percaya Allah sendiri yang menuntun gereja hingga mencapai kesimpulan akhir ini. Kita tidak punya alasan sedikit pun untuk meragukan bahwa kitab-kitab yang ada di Alkitab sekarang adalah benar-benar kitab yang seharusnya ada di dalam kanon kitab suci. Otoritas dan penafsiran. Beberapa tahun lalu, saya bertemu kembali dengan seorang sahabat lama. Kami pernah kuliah bersama dan di masa-masa itu, hampir setiap malam kami bertemu untuk mempelajari Alkitab dan berdoa bersama. Namun setelah lulus, kami kehilangan kontak. Itulah sebabnya saya begitu senang bisa bertemu dengannya lagi. Di tengah percakapan, ia menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Sejak masa kuliah, pandangan imannya berubah. Ia tidak lagi percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah. Sebaliknya, ia menyakini bahwa otoritas rohani terletak pada gereja. Sejarah perdebatan. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya adalah, apakah otoritas tertinggi dan tak terbantahkan bagi gereja ditemukan dalam perkataan para rasul yang tertulis dalam kitab suci? Atau justru dalam tubuh pengajar yang saat ini memimpin umat Tuhan? Inilah isu yang diperdebatkan pada abad ke-16. Para reformator meyakini bahwa hanya kitab suci yang menjadi wahyu Allah yang paling berotoritas. Gereja, betapapun pentingnya, tidak memiliki kedudukan otoritas yang setara dengan Alkitab. Namun ketika Konsili Trente digelar oleh Gereja Katolik Roma untuk merespons reformasi, pada sesi keempat mereka menegaskan dua hal. Mereka mengakui Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas, namun juga menegaskan bahwa Allah menyatakan dirinya melalui tradisi gereja. Disinilah muncul teori dua sumber wahyu. Satu adalah kitab suci dan satu lagi adalah tradisi gereja. Konsekuensinya, tradisi gereja ditempatkan setara dengan Alkitab dalam hal otoritas. Menariknya bahwa bagi gereja Katolik, kebenaran terdapat sebagian dalam kitab suci dan sebagian dalam tradisi yang tidak tertulis. Namun dua imam bangkit memprotes keras karena formula istilah sebagian akan menghancurkan keunikan dan kecukupan kitab suci. Akhirnya, kata sebagian dihapus dan diganti menjadi kata dan. Apakah ini berarti mereka sengaja membuat hubungan antara kitab suci dan tradisi tetap samar atau hanya perubahan gaya bahasa tanpa mengubah makna? Catatan sejarah tidak menjawab pasti. Namun keputusan-keputusan gereja setelah itu, termasuk ensiklik Humani Generis tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Paus Pius XII, menegaskan dengan jelas, Gereja Katolik Roma memegang dua sumber wahyu khusus, yaitu kitab suci dan tradisi. Inilah sebabnya mengapa dialog ekumenis sering sulit. Bagi Protestan, semua doktrin harus berdiri hanya di atas otoritas Alkitab. Sedangkan bagi Katolik Roma, keputusan konsili atau pernyataan Paus juga menjadi sumber yang mengikat. Contohnya adalah doktrin dikandung tanpa dosa Maria. Doktrin ini tidak pernah ditemukan dalam kitab suci, namun diterima berdasarkan tradisi. Katolik Roma berargumen, karena gereja yang memutuskan buku-buku apa yang masuk ke dalam kanon, maka otoritas Alkitab bergantung pada otoritas gereja. Protestan menolak keras pandangan ini. Para reformator menegaskan, hanya firman Tuhan yang berhak mengikat hati nurani manusia. Memang benar,
Gereja Katolik mengakui bahwa otoritas tertinggi adalah milik Allah. Tetapi mereka percaya otoritas itu didelegasikan kepada gereja melalui suksesi apostolik, di mana Paus dianggap sebagai penerus Petrus dan wakil Kristus di bumi. Namun, apakah Alkitab benar-benar mengajarkan suksesi apostolik? Itu tetap menjadi perdebatan. Yang jelas, Yesus sendiri berkata, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan apa yang harus aku katakan." Yohanes 12:49. Kristus berbicara dengan otoritas penuh dari Allah, dan otoritas inilah yang diakui gereja mula-mula saat menerima kitab suci, bukan menciptakannya. Sama seperti jika Allah hadir hari ini dan membuktikan dirinya, pengakuan kita tidak memberinya otoritas baru. Kita hanya mengakui otoritas yang sudah ada. Demikian pula gereja memiliki otoritas yang nyata, namun selalu berada di bawah otoritas firman Tuhan. Penafsiran. Sekalipun kita sepakat bahwa Alkitab memiliki otoritas tertinggi, masih ada satu pertanyaan penting. Bagaimana cara kita menjadi penafsir Alkitab yang bertanggung jawab? Kita ini bukan manusia yang tak mungkin salah. Di suatu titik, kita bisa saja tanpa sadar memutarbalikkan makna kitab suci. Karena itu, kita perlu mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam menafsirkan Alkitab. Tanpa membahas seluruh sistem hermeneutika yang kompleks, ada beberapa prinsip utama yang patut kita pegang. Pertama, penafsiran gramatikal historis. Ini berarti kita menafsirkan teks dengan menghormati struktur bahasa dan konteks zamannya. Kita tidak diberi kebebasan untuk memaksa teks menjadi alegori atau memelintir maknanya agar sesuai dengan filsafat modern. Tugas kita adalah memahami makna yang dimaksud penulis pada saat ia menulisnya, dengan pilihan kata dan pemahaman zaman itu. Alkitab harus ditafsirkan sebagaimana ditulis, bukan sebagaimana kita ingin itu ditulis. Kedua, menghargai bentuk sastra dan gaya bahasa. Luther dan para reformator mengingatkan, kata kerja harus ditafsirkan sebagai kata kerja, kata benda sebagai kata benda, perumpamaan sebagai perumpamaan, puisi sebagai puisi, dan sejarah sebagai sejarah. Mengubah sejarah menjadi puisi atau puisi menjadi sejarah adalah bentuk pelanggaran terhadap maksud asli penulis. Karena itu kita perlu peka terhadap bentuk sastra yang digunakan Alkitab. Apakah itu narasi, ajaran, nyanyian, atau nubuatan? Ketiga, kitab suci menafsirkan kitab suci. Prinsip ini disebut analogi iman. Kita percaya bahwa seluruh Alkitab adalah satu kesatuan yang konsisten, saling melengkapi, dan berasal dari Allah yang sama. Maka jika sebuah penafsiran menghasilkan arti yang bertentangan langsung dengan bagian lain dari Alkitab, penafsiran itu tidak sah. Kita harus melihat sebuah ayat bukan hanya dalam konteks dekatnya, tetapi juga dalam konteks keseluruhan firman Allah. Disinilah kita mengakui bahwa Roh Kudus adalah penafsir utama Alkitab. Keempat, menolak relativisasi Alkitab. Bukan berarti kita menutup diri terhadap penelitian ilmiah. Kita boleh mempelajari sumber-sumber sastra, bahkan tradisi oral, yang mungkin menjadi latar belakang penulisan teks. Namun, ada batasnya. Jika penelitian itu menghilangkan unsur sejarah Alkitab, menolak ajarannya, atau menyangkal klaim penulis yang dinyatakan jelas, maka ia telah melampaui batas yang wajar. Mencari siapa penulis kitab Ibrani, boleh. Mengidentifikasi editor terakhir dari sebuah kitab, masih bisa dibenarkan. Tetapi menolak kesaksian Alkitab itu sendiri, itu bukan lagi penafsiran yang sehat. Intinya, menafsirkan Alkitab membutuhkan kerendahan hati untuk mendengar maksud penulis, bukan memaksakan ide kita ke dalam teks. Karena firman Tuhan tidak tunduk pada zaman, melainkan zamanlah yang harus tunduk pada firman Tuhan. Kesaksian Roh Kudus atas Alkitab. Mempelajari sifat kitab suci, asal-usulnya, otoritasnya, hubungannya dengan otoritas gereja, hingga ruang lingkup kanonnya, semua itu sangat penting bagi siapa saja yang mau menjadi murid firman yang setia. Tapi kita perlu hati-hati. Pengetahuan kita tentang Alkitab tidak boleh berhenti pada teori yang dingin dan abstrak. Karena, kalaupun kita memiliki konsep yang benar tentang sifat Alkitab dan memegang pengakuan iman yang ortodoks,
tentang otoritasnya, namun tidak pernah menguasai isinya, apa yang sesungguhnya kita peroleh. Alkitab diberikan bukan hanya sebagai rumusan doktrin, melainkan firman Allah yang hidup, yang dirancang untuk membangun, menegur, mengkoreksi, dan melatih kita supaya kita siap dan lengkap sebagai hamba-hamba Allah. Masalah terbesar di zaman ini bukan hanya soal apakah Alkitab itu diilhami tanpa salah atau tidak dapat keliru. Krisis sesungguhnya ada pada isi Alkitab. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu membicarakan hal-hal akademis, tanggal penulisan, budaya penulis, bahasa asli kitab suci, sampai ada pendeta yang bisa lulus seminari tanpa pernah benar-benar menyelami inti pesan kitab suci. Padahal Alkitab bukan hanya berotoritas, tapi juga benar. Ia dapat dipercaya, tidak ada penipuan, tidak ada distorsi. Ia menyampaikan kenyataan yang sejati tentang Allah dan tentang kita. Bagaimana kita mengakses kebenaran itu? Jawabannya, melalui Roh Kudus. John Calvin menyebut ini kesaksian internal Roh Kudus. Kesaksian ini bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus bersaksi kepada roh kita bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sama seperti Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia juga meneguhkan kebenaran kitab suci kepada hati orang percaya. Ada orang yang menolak membuktikan Alkitab lewat logika atau bukti empiris karena menganggap itu merendahkan otoritas Allah di bawah otoritas akal manusia. Tapi Calvin memulai dengan melihat indisia, bukti-bukti objektif bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bukti ini nyata, bisa diuji, dan bebas dari kontradiksi. Namun Calvin membedakan antara bukti dan keyakinan hati. Bukti itu cukup jelas untuk membuat manusia bertanggung jawab untuk tunduk kepadanya. Tetapi hati manusia yang keras akan tetap menolak bukti itu. Disinilah Roh Kudus bekerja, bukan memberi kita argumen rahasia yang tidak dimiliki orang lain, tetapi melunakkan hati untuk menyerah pada bukti yang sudah jelas di depan mata. Bahaya di sebagian gereja adalah menekankan Roh Kudus, namun memisahkannya dari firman Allah. Ya, Roh Kudus memimpin kita, terutama dalam kekudusan, pengudusan, dan ketaatan. Tapi kita juga harus sadar, Roh Kuduslah yang mengilhami kitab suci, dan kitab suci itu sendiri meneguhkan karya Roh Kudus. Punya keraguan terhadap Alkitab? Salah satu cara terbaik untuk mengatasinya adalah membacanya. Semakin kita menyelaminya, semakin kita kagum pada kedalaman hikmatnya dan keakuratan pesannya. Aku sendiri yang latar belakang pendidikannya adalah filsafat dan teologi filsafat, pernah bergulat dengan kritik Alkitab yang paling radikal di dunia akademik. Tapi justru pengalaman itu yang membuatku makin yakin bahwa Alkitab memiliki keselarasan yang menakjubkan, detil yang presisi, dan konsistensi yang mustahil dihasilkan manusia semata. Firman Allah tidak hanya mengajar kita, firman itu menegur kita. Dan semakin kita mempelajarinya, semakin kita melihat bahwa Roh Kudus sendirilah yang membuka mata kita untuk mengenali bahwa ini adalah firman Allah yang hidup.